Assalamualaikum Miss Kesi. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih dah waktunya untuk bersedia diwawancara sama saya. Ini saya saat ini ditugaskan di aksi nyata 2.3 itu untuk membuat wawancara dan observasi guru sejawati. Jadi nanti ada tahapannya adalah observasi, terus masuk kelas, jadi observasi kelas, terus nanti ada paskanya. Jadi yang untuk saat ini adalah observasinya. Baik, saya mulai aja ya Bapak Ibu. Oke. Apa harapan Ibu dari percakapan kita di observasi ini? Ini sih kan kita kalau kita mau diobservasi kan supaya tahu apa nih kita pembelajarannya baik, kita yang bagaimana, supaya kita tahu juga pengalaman dari teman-teman yang lain bagaimana saling sharing. Nah, ini mungkin supaya tahu kesiapan saya sampai mana, baru juga perlu misalkan saya ada yang kurang bisa minta bantuan juga. Oke. Nanti kira-kira Ibu supervisinya di kelas mana ya? Kelas 11 farmasi 3. Farmasi 3. Materi yang akan diangkat? Materinya adalah fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat. Ibu tujuannya apa ya? Tujuannya ini karena materi awal ya baru untuk fungsi kuadrat, jadi awal ini adalah menggambar siswa-siswi itu dapat menggambar grafik fungsi kuadrat. Menggambar grafik ya. Oke. Apa saja yang Ibu sudah persiapkan untuk supervisi besok? Mungkin sama seperti pembelajaran biasanya ya, kita persiapannya mungkin RPP, LKPD, sama mungkin ada bantuan media, saya menggunakan PowerPoint, jadi itu aja yang Sudah bagus sekali, Ibu udah lengkap perangkatnya insya Allah. Oke, pertanyaan selanjutnya dari materi nanti, kira-kira Ibu akan menemukan kesulitan apa ya nanti kira-kira saat saya ngajar fungsi kuadrat nanti, kira-kira apa yang kendala yang akan Ibu temukan saat pembelajaran? Mungkin ini karena materi fungsi kuadrat ini kan kita tujuannya tadi adalah menggambar grafik ya. Namanya anak-anak dalam menggambar grafik itu mungkin kesulitan pertamanya adalah menentukan sumbu koordinat X dan Y, walaupun mereka sudah SMA masih sering bolak-balik itu sumbu X dan Y. Baru habis itu dalam menggambar grafik kan seharusnya skala per item itu harus sama. Kebanyakan mereka karena alasannya tidak membawa penggaris atau apa, itu pasti nanti skalanya bakal berbeda, jadi gambar yang dihasilkan juga pasti tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Lalu juga menentukan titik-titik potongnya itu mereka juga kebanyakan sudah lupa mungkin ya. Baru menentukan titik dalam bidang koordinat itu juga banyak yang lupa, kadang-kadang anak-anak apalagi kebanyakan mereka kan angkatannya mereka ini dulu SMP-nya sering online. Nah, itu sebagai permasalahan. Jadi tantangan kita nih mengingatkan mereka sebenarnya materi fungsi ini udah pernah dulu ke SMP, tapi kan kita mengingatkan itu lagi. Iya. Jangankan materi yang tahun sebelumnya, yang tahun tadi aja. Yang materi sebelumnya aja mereka banyak yang lupa. Apalagi kan ini sebelum fungsi kuadrat, persamaan kuadrat apa itu pasti juga masih banyak yang lupa. Iya, betul sekali. Saya juga ngalami Bu seperti itu. Jadi Ibu sudah ada menemukan kendala, kira-kira dari itu nanti dari kendala itu kira-kira apa rencana Ibu untuk atau strategi Ibu yang akan dilakukan nanti di kelas? Jadi rencananya supaya dari kendala tadi strategi apa yang akan Ibu lakukan? Tahapan-tahapan apa yang akan Ibu lakukan saat nanti di kelas tuh bisa ngapain sih anak-anaknya? Ceritakan dengan singkat aja. Mungkin untuk kendala itu ya, menangani kendala itu mungkin saya sebagai guru membantu mereka keliling di tiap-tiap kelompok, membimbing mereka dalam mencari nanti menyelesaikan LKPD itu, karena di LKPD itu kan ada tahapan-tahapannya, jadi membimbing mereka aja sih, membantu mereka mengingat kembali dulu gimana dasar-dasar. Jadi nanti Ibu ada LKPD ya? Iya. Oke, apakah nanti dikerjakan individu atau bagaimana Ibu? LKPD itu dikerjakan secara kelompok. Apakah nanti dalam kelompok itu Ibu ada akan melakukan pengkhususan bagaimana atau kelompoknya bebas aja gimana nanti? Untuk kelompoknya saya biasanya kalau itu seharusnya kan memang ada pengkhususan ya, satu sebagai siswa yang kita anggap pintar itu sebagai ketua, tapi karena ngaruh jam belajar kami di sini, jadi saya tidak bisa menerapkan itu. Jadi untuk mempersingkat waktu, ibarat kata, jadi saya hanya memakai mereka teman dengan belakangnya aja, belakang kursi aja. Oh, gitu aja.
jadi mempersingkat waktu sih. Jadi tadi ibu akan bagi kelompok, memulai KPD, terus ibu akan jalan-jalan keliling ya kan? Itu sudah sangat bagus ibu, bagus sekali rencana ibu. Berarti ini sudah ibu persiapkan perangkat baca dengan baik ya, sudah ada KPD, ada PPT, dan ada KPD yang tadi ya, ada PPT-nya. Saya yakin ibu tinggal penerapannya ya. Cuma apakah sudah siap semua dari ketiga media tadi yang ibu? Untuk media mungkin sudah semua, kecuali mungkin untuk PowerPoint aja perlu tambahan sedikit. Sama LKPD itu mungkin akan diperjelas saja tahapan-tahapannya, karena kan supaya siswa itu tahu tahapan awalnya gimana untuk menggambar grafik, nggak langsung menggambar grafik ujuk-ujuk ada soal langsung menggambar grafik, kan tidak, ada tahapan-tahapannya, mungkin diperjelas di situnya saja. Oke. Kira-kira kapan ibu mulai akan memfinishing nih tadi kan LKPD sama PPT-nya? Biasanya kalau saya untuk pembelajaran besok malam sebelumnya itu sudah saya fikskan. Kira-kira ibu ada perlu bantuan nggak dari pihak atau dukungan dari luar untuk menyelesaikan Enggak sih, kayaknya udah bisa. Udah tahu gimana yang harus dikurangi, harus ditambahkan untuk baik. Oke, terima kasih ibu, sekian pra observasi kita. Besok saya akan masuk kelas ibu, saya mohon izin melakukan rekaman. Terima kasih banyak ya ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap belajar? Oke, belajar itu akan absen terlebih dahulu hari ini. Adiatma, Alma Fidianti, Alia Salsabila, Anissa, Cielo, Sheila. Ini adalah fungsi kuadrat, persamaan dan fungsi kuadrat. Persamaan kan sudah ya. Apa itu persamaan kuadrat? Kalimat terbuka ya. Anda sama dengan yang nyaring dong biar tentunya dengan suaranya. Kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan jumlah pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Oke, pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Itu. Jadi kita standar kompetensi kita yaitu ini mengerjakan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan fungsi kuadrat, memahami konsep fungsi sama tujuan utamanya kita belajar fungsi kuadrat adalah ini, menggambar grafik fungsi aljabar sederhana dan fungsi kuadrat. Jadi kita menggambar fungsi, memasangkan satu himpunan A dengan tepat pada satu anggota pada himpunan B. Kalau kalian mengenal atau mengingat materi fungsi, pasti ada namanya daerah asal, daerah hasil. Pernah mendengar? Apa itu daerah asal? Ada yang bisa coba teman-temannya yang bisa daerah asal? Kalau sekarang kita akan mencoba kalian pembagian kelompok seperti biasa, biar gampang adalah tinggal balik ke belakang. Coba ada semua pasangannya belakang ke belakang, berarti itu ini ke belakang, ini ke belakang, itu gabung ke situ. Sisa 2 aja di situ ya. Nanti saya gabung deh. Coba balik dulu kursinya. Yang baris pertama, baris ketiga balik ke belakang. Baris ya, kerjanya langsung di situ, diskusikan dengan teman kelompoknya. Kalian berdua satu gabung di kelompoknya, dia mas satu gabung di sini. Daripada kalian kelompok berdua kan.
hadir kan 2 orang ya, seharusnya pas 8 kelompok kan berapa? Ya. Siapa yang mau gabung sama kelompoknya dia semua? Satu gabung sama kelompok ini. Oke, silahkan dicoba diskusikan dulu sama temennya. 20 menit waktunya. Kan masih ada waktu kita 30 menit loh. Seharusnya 15-nya kalian maju ke depan. Oke, 20 menit coba diskusikan sama temennya dari kegiatan pertama dulu, yaitu menentukan daerah asal dan daerah hasil. Oke, diskusikan sama teman kelompok. Oke, jangan lupa nama anggota kelompoknya dituliskan. Lihat, jadi ini gambar pertama, ini gambar kedua. Itu bisa kalian lihat, kan ada 2 gambar ya. Jadi biar nggak terkecoh, kita samakan dulu persepsinya. Gambar pertama kayak gini, ya, kan ada 2 gambar. Lupa tidak saya kasih keterangan gambar 1, gambar 2. Samakan persepsi. Jadi Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana rasanya setelah saya supervisi tadi dalam kelas? Ya lumayan deg-degan awalnya, tapi udah. Ya mungkin kita bisa bahas hasilnya ya. Iya gitu. Oke, ini dari tadi Ibu melakukan pembelajaran di kelas, apakah ada yang Ibu rasakan ada nih bagian-bagian yang sebelum saya lakukan sesuai dengan RPP yang Ibu buat gitu? Apakah ada sesuatu yang missing? Mungkin gini ya, karena kita mengerjakan pembelajaran ini kan seharusnya waktunya agak lebih panjang, tapi karena kita singkat pembelajarannya. Maksudnya kenapa bisa disingkat? Karena sekolah kita sendiri tahu sendiri kita double shift, jadi waktu itu dikurangi berkata atau gimana. Jadi mungkin ada beberapa seharusnya waktu mereka untuk mengerjakan tuh lama, tapi sebentar. Jadi ada beberapa tahapan yang beberapa kelompok siswa yang tidak menyelesaikan dengan baik LKPD itu. Dia mungkin sama juga kurangnya ini kalau sumber belajar bagi mereka gitu. Jadi kan seharusnya memang selain kita dapatkan dari PPT yang saya berikan, penjelasan singkat yang saya berikan, minimal mereka seharusnya ada juga buku pegangan atau buku siswa yang mereka sebagai acuan mereka untuk belajar. Itu kemarin mungkin ada kendala di situ. Jadi ada banyak hal tentang anak-anak tadi karena waktunya kurang ya Bu. Ya. Saya juga menyadari dengan waktu sekian dikurangi karena kita tidak ada 2 shift ya. Jadi waktunya berkurang. Oke. Kira-kira nanti ada apa yang Ibu lakukan? Apakah ada hal yang harus Ibu lakukan atau Ibu perbaiki dari apa yang tadi Ibu ungkapkan bahwa Ibu menemukan seperti ini? Kira-kira ke depannya nanti apa yang harus Ibu lakukan? Apakah ada yang mau diperbaiki? Mungkin yang diperbaiki kalau kayak gini, karena kan tujuan utamanya itu tidak semua siswa ya bisa mendapatkan apa yang mau kita capai. Mau tidak mau kita akan membahas sedikit lagi, menjelaskan ulang ibarat kata supaya bisa semua siswa itu tujuannya tercapai. Lalu mungkin nanti untuk kedepannya kalau saya misalkan menggunakan LKPD lagi atau pembelajaran kelompok lagi, mungkin LKPD itu bisa lebih diperjelas lagi lah tahapan-tahapannya supaya siswa itu tidak bingung gitu. Kemarin mungkin saya kurang jelas, walaupun ada langkah-langkahnya nih, langkah pertamanya harus begini, langkah keduanya begini, tapi mungkin bahasa apa yang kita mau dengan bahasa apa yang ditangkap siswa itu mungkin dari bacaan itu kan bisa berbeda maknanya bagi mereka. Mungkin itu aja sih, memperjelas lagi kalau memang ada LKPD, diperjelas lagi tahapan-tahapannya itu seperti apa. Ya, sudah sangat bagus. Kemarin memang saya lihat itu cara Ibu ngajar, Ibu keliling-keliling kelas, membantu siswa yang kurang paham, itu sangat itu pembelajaran juga buat saya Ibu. Jadi mungkin saya akan meniru Ibu tentang LKPD ini bagaimana diperdalam lagi, itu saya lakukan.
Baik Ibu, terima kasih sudah berkenan saya masukin kelasnya, saya wawancara. Terima kasih banyak Ibu, semoga kita ke depannya sama-sama lebih baik ya Bu. Saya juga, Ibu juga lebih baik. Kita saling sharing aja. Ya, terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.